paling penting bagi kita, bagi pemuda-pemudi masa kini. Aduh, banyak masalah di dunia kita, di Kanada, di Amerika, sangat kacau sekali. Saya tidak tahu akan bertahan berapa lama lagi, karena mereka sudah di bawah hukuman Allah, karena kami yang diberkati oleh Injil sudah menolak Injil Tuhan. Jadi doakanlah negara kami juga. Jadi itu sedikit laporan dari keluarga, dan kami atas nama mereka saya sampaikan salam dari mereka, dan saya juga sampaikan ribuan terima kasih atas setiap doa yang dipanjatkan buat mereka. Pasti mereka ingin sekali menyampaikan terima kasih kepada Bapak Ibu di sini, karena mereka satu keluarga. Walaupun warna kulit kita sedikit berbeda, tetapi yang di dalam darah kita merah, ya. Dan itu sama. Kalau saya dapat kecelakaan, kalau you punya darah A positif, bisa kasih darah kepada saya, berlaku. Saya akan jadi dalam hal itu kita sama. Dan lebih dari itu, di dalam Tuhan Yesus, kita satu keluarga. Satu keluarga. Satu luar biasa. Puji Tuhan, ya. Puji Tuhan. Oke, saya memilih satu ayat sebenarnya, tapi saya akan membaca konteksnya. Saya minta kita membuka pada Wahyu pasal 3 ayat mulai pada ayat yang ke-14. Wahyu, kitab Wahyu, kitab yang paling terakhir di dalam firman Tuhan. Satu bagian yang penuh arti buat kita. Kepada jemaat di Laodikia, bagaimana? Apakah kita bisa, saya membaca ayat yang ke-14, Bapak Ibu membaca ayat 15, boleh dan seterusnya begitu? Bisa? Oke, saya akan mulai. Dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Laodikia, inilah firman dari Amin, saksi yang setia dan benar, yaitu Tuhan Yesus, permulaan dari ciptaan Allah. Aku tahu segala pekerjaanmu, engkau tidak dingin dan tidak panas. Alangkah baiknya jika engkau dingin atau panas. Luar biasa, ya. Tuhan ingin supaya daripada apa itu di sini, kalau tidak panas, dia minta supaya kita panas atau dingin, tapi jangan suam-suam kuku. Jadi saya membaca, jadi karena engkau suam-suam kuku dan tidak dingin atau panas, aku akan memuntahkan engkau dari mulutku. Maka aku menasihatkan engkau supaya engkau membeli daripadaku emas yang telah dimurnikan dalam api, agar engkau menjadi kaya, dan juga pakaian putih supaya engkau memakainya, agar jangan kelihatan ketelanjanganmu yang memalukan. Dan lagi minyak untuk melumas matamu supaya engkau dapat melihat. Barang siapa ku kasihi, ia ku tegur dan ku ajar. Sebab itu relakanlah hatimu dan bertobatlah. Dan inilah nas kita, nas emas. Lihat, aku berdiri di muka pintu dan mengetuk. Jikalau ada orang yang mendengar suaraku dan membukakan pintu, aku akan masuk, mendapatkannya, dan aku makan bersama-sama dengan dia, dan ia bersama-sama dengan aku.
Barang siapa menang, ia akan kududukan bersama-sama dengan aku di atas takhtaku, sebagaimana aku pun telah menang dan duduk bersama-sama dengan Bapakku di atas takhtanya. Dan bersama-sama, Siapa siapa bertelinga, hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Amin. Terima kasih, semoga Tuhan memberkati Amin. firman-Nya hari ini. Dan saya akan membaca ayat yang ke-20 lagi. Lihat, aku berdiri di muka pintu dan mengetok. Jikalau ada orang yang mendengar suaraku dan membukakan pintu, aku akan masuk mendapatkannya dan aku makan bersama-sama dengan dia dan ia bersama-sama dengan aku. Saya mau bertanya, karena ayat ini sering dipakai dalam penginjilan, tetapi kalau kita melihat konteks ini, apakah ayat atau firman ini diberikan kepada orang yang belum bertobat atau kepada orang yang sudah bertobat? Apa? Bagaimana? Sudah atau belum? Tapi ini disampaikan kepada jemaat, bukan kepada orang di luar jemaat. Artinya ini disampaikan bukan kepada orang yang belum menerima Yesus, tetapi kepada mereka yang mengakui Yesus. Ya, jadi ini ada pesan yang khusus, saudara. Karena kadang-kadang kita memikirkan, wah, saya sudah terima Tuhan, saya sudah selamat, saya ikut sembahyang, cukup. Tetapi Tuhan mempunyai maksud yang jauh lebih indah, jauh lebih dalam daripada hanya satu pengakuan saja. Dan saya ingin supaya kita memikirkannya sejenak. Jadi ayat ini bisa dipakai dalam penginjilan, tetapi ditujukan secara khusus dalam konteks kepada jemaat, kepada saya, kepada saudara, ya, bukan kepada orang yang di luar Tuhan. Ini kepada saya, kepada saudara. Dan kata yang pertama bagaimana? Lihat, aku berdiri di muka. Yang pertama saja, satu ayat, satu kata. Lihat. Bersama-sama. Lihat. Terima kasih banyak. Lihat, dia mau menarik perhatian kita pada apa yang dia sampaikan setelah itu. Lihat, dalam bahasa Inggris, behold, harus melihat ini. Ini sangat penting. Jangan abaikan apa yang saya sampaikan sekarang. Lihat, beri perhatian. Siapa aku di sini? Yesus. Yesus, terima kasih. Ini Tuhan Yesus. Jadi Yesus sangat sopan sekali, ya. Aku berdiri di muka pintu dan mengetok. Dia tidak mau memaksa diri, dia tidak mau masuk tanpa ada izin daripada kita. Dia menunggu kita. Dia mengetok. Dan saya membaca, ini kebetulan saya yakin bahwa ini dari Tuhan. Dalam renungan pagi, saya membaca dalam Mazmur pasal 81. Dan ayat yang 9 berbunyi demikian. Dengarlah hai umatku, aku hendak memberi peringatan kepadamu hai Israel, jika engkau mau mendengarkan aku, jika kau ingin mendengarkan aku. Dan dia bilang, tetapi umatku tidak mendengarkan suaraku. Berarti mereka tidak mendengar Tuhan Yesus mengetok di luar. Mereka tidak perhatikan itu. Tetapi umatku tidak mendengarkan suaraku dan Israel tidak suka kepadaku. Dan dalam ayat yang ke-12, satu ayat yang dahsyat sekali. Sebab itu aku membiarkan dia dalam kedegilan hatinya.
Biarlah mereka berjalan mengikuti rencananya sendiri. Kalau kita tidak memperhatikan suara Tuhan, Dia tidak akan masuk, memaksa diri untuk masuk. Dia akan menunggu dan akhirnya Dia akan berpaling dan berangkat. Karena Dia tahu bahwa kita tidak memperhatikan Dia, tidak mendengarkan ketukan Dia sendiri. Oh saudara, ini satu hal yang serius sekali. Dia menunggu kita. Dan siapa orang ini? Kita bilang Tuhan Yesus. Dan kadang-kadang kita lupa akan siapa Tuhan Yesus itu. Dan Yohanes dalam Wahyu pasal 1, dia memperkenalkan siapa Yesus itu. Kadang-kadang kita mengingat bahwa dia berjalan di dunia ini sebagai seorang yang dihina oleh orang yang beragama dan sebagainya. Akhirnya dia disalibkan. Tetapi saudara, dia membuat itu karena dia penuh dengan kasih. Tetapi Yohanes menulis ini tentang Tuhan Yesus dalam Wahyu pasal 1 ayat 12. Lalu aku berpaling untuk melihat suara yang berbicara kepadaku, yaitu Yesus. Dan setelah aku berpaling, tampaklah kepadaku 7 kaki dian dari emas. Dan di tengah-tengah kaki dian itu adalah seorang serupa anak manusia, berpakaian jubah yang panjangnya sampai ke kaki, dan dadanya berlilitkan ikat pinggang dari emas. Kepala dan rambutnya putih bagikan bulu yang putih mata, dan matanya bagikan nyala api, dan kakinya mengkilap bagikan tembaga membara di dalam perapian. Suaranya bagaikan desau air bah luar biasa besar. Dan di tangan kanannya ia memegang 7 bintang, dan dari mulutnya keluar sebilah pedang tajam bermata 2, dan wajahnya bersinar-sinar bagikan matahari yang terik. Ketika aku melihat dia, tersungkurlah aku di depan kakinya. Inilah Tuhan Yesus. Inilah dia yang berdiri di luar pintu hati kita dan mengetok. Apakah kita akan perhatikan dia? Jadi, jika ada orang yang mendengar suaraku dan membukakan pintu, jadi apa yang harus terjadi? Seperti saya katakan tadi, Tuhan Yesus tidak akan masuk dengan sendirian atau dengan kemauan sendiri. Dia menunggu kita. Come in, masuk Tuhan Yesus. Dan ini perlu kita sampaikan kepada Tuhan, seperti kita rindu sabdanya, kita rindu firman-Nya. Kita ingin mendengar dari Dia. Dan kita mengundang Dia, Tuhan Yesus, saya mau membuka hati saya, masuk dalam hati saya. Kita harus membuka pintu. Luar biasa ya. Allah yang menciptakan segala sesuatu menunggu di hati pintu kita dan mengetok. Dan satu hal ya, kita kadang-kadang kita kurang memperhatikan Dia. Kenapa? Karena kita sibuk dengan bermacam-macam. Kita tidak ada waktu untuk membuka firman-Nya pada pagi atau malam. Mungkin paling-paling kita ikut pada hari Minggu, tetapi selain itu firman ini tertutup saja. Itu berarti kita tidak serius, saudara. Kita tidak rindu firman-Nya. Kalau kita hanya rindu makan sekali seminggu, bagaimana dengan kita? Dalam 1-2 minggu mati. Betul ya? Ya, itu berarti kita tidak rindu makan. Tetapi kalau kita rindu akan firman Tuhan, kita akan mencari Tuhan setiap hari. Dan tarikan dunia itu kuat kepada kita. Jadi kadang-kadang itu yang menyebabkan kita suara Tuhan agak kabur, tidak didengar. Jadi kita harus bergerak. Kita buka pintu untuk Yesus.
Artinya saudara, kalau kita membuka pintu kepada Yesus, kita menyerahkan hati kita, kemauan kita, kehendak kita kepada Tuhan. Dia tidak akan masuk kalau kita masih memegang kontrol dalam kehidupan kita. Kalau dia masuk berarti karena dia Tuhan di atas segala Tuhan, dia Raja di atas segala Raja. Dia, kalau kita mengundang dia untuk masuk, dia akan kontrol. Tetapi saudara, kontrolnya sangat lemah, lembut. Seperti saya teringat akan satu bagian dalam Matius, ini janji dari Tuhan. Satu ayat emas yang, marilah kepadaku semua yang letih, lesu dan berbeban berat. Aku akan memberi kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku. Oh saudara, kuk kita pribadi akan menghancurkan, bukan? Kalau kita mau pegang kuk kita sendiri, akhirnya kita jatuh, kita tidak ada harapan. Tetapi kuk Tuhan Yesus itu yang kupasang, karena dia lemah, lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Sebab kuk yang kupasang itu enak dan bebanku ringan. Oh saudara, inilah janji dari Tuhan. Kalau kita khawatir, kalau kita pikir, kalau saya serahkan kehidupan kepada saya akan kehilangan banyak penghiburan dunia. Oh, itu satu bohong, itu sesuatu dari iblis sendiri. Karena iblis tahu kalau kita ikut kemauan kita sendiri, kita akan terjerat dan akhirnya akan mengalami banyak sekali masalah dan kekurangan, sesakan dan sebagainya. Tetapi kalau kita ingin mengikuti Tuhan Yesus, dia akan tetap menghibur dan memberkati kita. Tidak berarti kita akan menjadi kaya atau kita akan tidak mengalami kesulitan lagi. Saya seorang misionari, tetapi Tuhan berkat dia 20 tahun yang lalu dia panggil anak saya Stephen kepadanya. Tetapi saudara, dia memberi penghiburan kepada kami. Saya tahu di jemaat ini di sini ada yang sudah mengalami duka yang sama. Oh saudara, kita dapat penghiburan dari Tuhan. Dan kita menunggu saatnya di mana dia memanggil kita untuk bergabung bersama-sama dengan dia. Tapi jangan kita menunggu itu saja, karena di sini ditulis apa? Di sini ditulis, aku akan masuk mendapatkan orang ini, mendapatkan saudara. Luar biasa. Tapi tidak, itu dia belum selesai. Dan aku makan bersama-sama dengan dia, dan ia bersama-sama dengan aku. Kalau kita makan bersama-sama dengan seseorang, itu berarti persekutuan itu sudah mulai akrab, ya. Ya, kita makan bersama-sama, kita minum bersama-sama, kita bergaul bersama-sama. Kita tidak merasa diancam oleh mereka karena ada persekutuan. Dan mereka memberi makanan yang luar biasa. Dan dalam Mazmur tadi yang saya baca tadi, luar biasa. Orang-orang yang membenci Tuhan akan tunduk menjilat kepadanya, dan itulah nasib mereka untuk selama-lamanya. Tetapi umatku akan kuberikan makan gandum atau nasi yang terbaik, dan dengan madu dari gunung batu aku akan menyenangkan mereka. Oh saudara, kalau kita makan bersama-sama Tuhan, dia akan memberi kepada kita makanan yang paling manis, yang paling sedap, yang paling luar biasa. Jadi jangan menghiraukan suara iblis
yang mengatakan, wah ada banyak larangan, jangan ikut Tuhan. Ya, ada beberapa hal yang kita tidak ikuti, tetapi itu untuk menjaga diri kita sendiri, ya, supaya kita mengalami hidup yang positif, yang baik, mengalami berkat yang dari Tuhan. Jadi saudara, saya akan membaca ayat ini sekali lagi. Lihat, aku berdiri di muka pintu dan mengetuk. Jikalau ada orang yang mendengar suaraku dan membukakan pintu, aku akan masuk mendapatkannya. Saudara, kalau saudara sudah mendengar firman ini, saudara tidak perlu, mungkin saudara merasa, siapa saya? Kalau saya mengundang Tuhan Yesus masuk dalam kehidupan saya, mungkin dia tidak memperhatikan saya. Pasti dia memperhatikan, karena ini janjinya. Dan mungkin kita tidak akan merasa sesuatu yang luar biasa secara langsung, tetapi dia akan masuk. Dan kalau kita serahkan kontrol kepada dia, dia akan mulai memberkati kita, dia akan mulai mengatur kehidupan kita, dia akan mulai memberkati kita. Aku makan bersama-sama dengan dia, luar biasa. Dia makan bersama-sama dengan dia, dan ia bersama-sama dengan aku. Berarti ini persekutuan yang intim sekali. Kita akan bergaul. Dia akan membuka rahasianya, rahasia abadi kepada kita. Oh saudara, saya rindu supaya kita sungguh-sungguh rindu akan firman-Nya. Kita tidak mengikuti satu agama, kita mengikuti seseorang. Satu hubungan dengan Allah, pencipta semesta alam. Dan dia rindu mempunyai suatu hubungan yang erat dan akrab dengan kita. Dan saya akan berdoa, baik untuk saya, tapi untuk saudara-saudara juga, supaya semakin hari, semakin kita membuka pintu hati kita sebesar-besar supaya dia terus masuk. Marilah kita berdoa. Oh Tuhan, kami tahu bahwa Tuhan selalu menggenapi perjanjian-Mu. Dan oh Tuhan, kami mengaku bahwa kami orang yang berdosa. Kami kadang-kadang suam-suam kuku kami tidak panas, kami tidak dingin. Ampunilah kami Tuhan. Tetapi firman ini diberikan secara khusus kepada mereka yang belum sempurna, yang masih orang yang berdosa, dan kita semua termasuk seperti orang ini. Dan Tuhan berjanji, kalau kita membuka pintu hati kami, Tuhan akan masuk dan makan, bersekutu bersama-sama dengan kami. Saya mendoakan setiap Bapak, Ibu, adik yang hadir pada pagi ini, supaya kami membuka hati kami kepada Tuhan, agar kami mulai menikmati berkat-Mu, menikmati persekutuan yang intim dengan Tuhan. Oh Tuhan, kami bersyukur sekali lagi atas firman ini. Berkatilah kami Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Terima kasih.